Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail fi kitabihil hakim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-qail fi hadithihi as-sahih, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: sadaqatun jariyah aw waladun salihun yad'u lah, sadaqatun jariyah aw waladun salihun yad'u lah, aw ilmun yuntafa'u bihi. Hadithun sahih. Amma ba'du, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah ta'ziyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah daripada rumah almarhum ila rahmatil hayyil qayyum al-habib Ahmad Syukri bin Umar bin Syahab rahimahullah, yang mana beliau ini sosok yang sangat berpengaruh di tempat beliau tinggal dan berpengaruh sekali beradaan beliau itu dalam perjalanan dakwah kami. Al-Faqir kami bersama beliau dari tahun 2021 ketika baru pulang dari kota suci Makkah Al-Mukarramah, itu langsung ditempeli sama beliau. Dan berkat beliau ini termasuk daripada hasanat bin hasanati, termasuk daripada sedekah jariyah atau ilmu yang memberikan manfaat kepada umat, seperti tadi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kata Nabi, ketika manusia meninggal dunia, semua amalnya akan terputus, kecuali ada beberapa hal yang kata Nabi tidak akan terputus, akan terus mengalir pahalanya walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Bisa kita katakan ini investasi abadi, yaitu kata Nabi, anak soleh yang mendoakannya, ilmu yang bermanfaat, memberikan manfaat untuk masyarakat setempat, dan sedekah jariyah, amal baik yang terus mengalir, yang diambil manfaatnya oleh umat Nabi besar Muhammad SAW. Ada beberapa kajian atau majelis taklim yang kami asuh, itu beliau pelopornya atau beliau kuncinya. Salah satunya di daerah Pemulutan. Kita punya majelis, alhamdulillah di daerah Pemulutan itu 3 majelis sekarang, yang 2 berjalan hampir 4 tahun, yang 1 baru berjalan 1 tahun. Itu beliau penyebabnya, beliau kuncinya, beliau yang membawa kami ke desa Pemulutan. Kami juga ada kajian di daerah Indralaya sana, Tanjung Jirim atau desa Bangun Jaya, setelah Tanjung Atap, kurang lebih kalau dari tempat kita ini 2 jam. Itu beliau juga yang ngajak kami atau yang melempar kami ke sana. Beliau kuncinya, beliau yang membawa dengan kendaraan pribadinya, beliau ikut, anaknya yang nyupirkan, kami hadir ke tempat tersebut. Ini termasuk kebaikan dari kebaikan beliau. Dan kebaikan seperti ini yang akan sangat beliau rasakan manfaatnya sekarang ini. Di alam kubur, ketika jabatan tidak ada artinya, ketika harta tidak ada artinya, yang mereka tumbuh di alam kubur adalah amal baik yang mereka lakukan di masa hidup mereka. Itu yang mereka tumbuh. Apalagi beliau ini sangat antusias dalam menghidupkan majelis taklim.
dalam menghidupkan majelis ilmu, ketika beliau bisa untuk menyupport satu kegiatan daripada perkumpulan yang mana di perkumpulan tersebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mendengarkan syariat Nabi, beliau rahimahullah sangat semangat sekali. Almarhum Habib Ahmad Syukri sangat semangat. Sampai akhir hayatnya 1 bulan sebelum beliau wafat itu beliau ikut kami ke desa atau ke daerah Tanjung Jirim tadi. Perjalanan 2 jam ikut. Seakan-akan mengucapkan perpisahan dengan orang sana. Ya, kita sedih boleh dengan kepergian orang yang kita cintai, akan tetapi ada yang lebih penting daripada sedih atau menangisinya, yaitu meneruskan perjuangan yang sudah dijalankan oleh beliau rahimahullah. Dan tentu ketika kita bisa memberikan manfaat sesama umat manusia, terkhusus terkait dengan ilmu agama syariat baginda Nabi Muhammad SAW, itu akan sangat membanggakan dan menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Amalan yang paling menyenangkan hati Nabi di akhir zaman ini yaitu adalah mendengarkan, mengajak orang lain untuk belajar, untuk hadir ke majlis-majlis baik, ke majlis ilmu. Itu amalan yang paling menyenangkan Nabi di akhir zaman ini. Dari zaman dulu sampai sekarang Nabi sangat senang ketika ada orang dari umatnya yang menyuruhkan atau mengajak, membuka jalan orang lain untuk mendengar daripada syariat yang sudah diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau wafat 2 hari, itu kami ada kajian di Masjid Agung, kebetulan membuka kitab Hayatus Sahabah karya atau kumpulan Al-Imam Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Di situ kebetulan beliau menceritakan daripada cerita salah satu sahabat yang bernama Al-Harith bin Muslim At-Tamimi. Sahabat Harith bin Muslim At-Tamimi diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nuaim dalam kitab beliau Hilyatul Awliya, bahwasannya Al-Harith bin Muslim At-Tamimi menceritakan, kata beliau, kata Harith ini, suatu hari kami dikirim sama Nabi untuk memerangi satu kabilah. Kabilah ini zalim. Satu kabilah ini ingin menyerang Nabi Muhammad. Akhirnya sama Nabi dikirim beberapa kelompok pasukan untuk menyerang kabilah tersebut. Harith bin Muslim At-Tamimi mengatakan, ketika kami sudah dekat dengan kabilah tersebut, aku duluan yang mendatangi kabilah tadi. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menyerukan kebaikan. Dengan tujuan ingin berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Haris, aku duluan. Teman-temanku masih di belakang, kudaku aku cepatkan jalannya sampai ke kabilah tadi. Ketika sampai di kabilah tersebut, aku kenalkan mereka dengan Islam, aku kenalkan mereka dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dampaknya sangat positif, semua satu kabilah masuk Islam. Semua satu kabilah masuk Islam. Yang tadinya hampir terjadi peperangan antara sahabat Nabi dengan kabilah tersebut, berkat dakwahnya Harith bin Muslim At-Tamimi, semua satu kabilah masuk Islam. Akhirnya beberapa temannya ada yang istilahnya ngeruntuk di belakang. Ai Harith ini, gara-gara inti kita tak jadi dapat rampasan perang. Gara-gara inti kita tak jadi dapat rampasan perang karena tak jadi perang akhirnya. Ketika orang sudah masuk Islam tak boleh diperangi. Berkat Harith, bayangkan beliau berani mengorbankan jiwanya, nyawanya untuk datang ke kabilah yang kabilah ini memusuhi Nabi Muhammad dengan sendirian. Demi apa? Demi menyuruhkan kebaikan, demi menyampaikan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya cerita ini sampai kepada Nabi ketika mereka pulang dari tempat tersebut, pulang ke Madinah, sampai ceritanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat senang luar biasa. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Harith, ama innallaha qad kataba laka bikulli rajulin minhum kada wa kada. Kata Nabi, wahai Harith, sesungguhnya demi Allah, kata Nabi, kamu itu dapat pahala setiap orang yang ada di kabilah tersebut.
Semua yang ada di kabilah yang masuk ke dalam agama Islam, masuk Islam, sholatnya mereka, puasanya mereka, zakatnya mereka, itu semua kamu mendapatkan pahalanya wahai Haris. Kata Nabi Muhammad SAW, ya langsung dikasih imbalan balasan yang sangat melimpah dari Nabi Muhammad. Karena memang Nabi paling senang ketika ada orang dari umatnya yang mengajak orang lain ke jalan yang baik, mengajak orang lain untuk mendengarkan syariat ilmu yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai di situ. Pertama kata Nabi, kamu dapat pahala semua satu kabilah itu wahai Haris. Semua pahala satu kabilah itu kau dapat. Ini investasi abadinya Haris. Kemudian kata Nabi, ama inni sa'aktubu laka wasiatan yakunu ala khulafai min ba'di. Kata Nabi, wahai Haris, tenang deh. Aku akan nuliskan satu wasiat yang mana wasiat ini akan menjadi sumber pemasukanmu. Kan tadi tidak jadi dapat rampasan perang. Karena satu kabilahnya masuk Islam. Artinya Haris menyampingkan dunianya, menyampingkan urusan pribadinya. Yang penting dakwah dulu. Yang penting mereka dengar syariat Nabi Muhammad. Yang penting mereka kenal siapa itu Nabi Muhammad. Dibalas sama Nabi. Balasan pertama, pahala satu kabilah, kata Nabi, kamu dapat wahai Haris. Balasan kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan tuliskan, kata Nabi, wahai Haris, wasiat. Yang mana wasiat ini kapanpun kamu butuh bisa kamu cairkan kepada khalifah-khalifah setelah aku. Jadi Haris bin Muslim At-Tamimi itu ketika Nabi wafat di masa atau di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau kepepet butuh uang, beliau bawa surat Nabi tadi menghadap Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Dilihat sama Sayyidina Abu Bakar, ada stempelnya Nabi Muhammad, dibuka, dibaca. Di situ ada wasiat dari Nabi. Siapapun pemimpin setelahku, kalau Haris bin Muslim At-Tamimi bawa ini surat, harus kalian kabulkan hajatnya sebanyak apapun itu. Dikabulkan sama Sayyidina Abu Bakar. Ditutup lagi sama Sayyidina Abu Bakar, disegel lagi sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar wafat. Setelah Abu Bakar wafat, naik jadi Khalifah Umar bin Khattab. Di masa Umar, Haris masih hidup, butuh lagi beliau dengan duit, butuh uang. Datang lagi ke Sayyidina Umar. Dikasih suratnya ke Sayyidina Umar. Dibaca, dibuka sama Sayyidina Umar, dilihat ada segel Abu Bakar, dibuka, di dalamnya ada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikabulkan semua hajatnya Haris. Meninggal Sayyidina Umar, naik jadi khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, begitu juga. Haris ada hajat, datang ke Sayyidina Utsman, dibaca wasiatnya dan dikabulkan hajatnya oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ini ganjaran duniawi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Sayyidina Utsman, sahabat Haris bin Muslim tadi meninggal dunia. Suratnya disimpan sama anaknya. Sampailah nanti tiba masanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz Al-Adil, beliau panggil anaknya, mana surat yang Nabi tuliskan untuk bapakmu wahai Muslim, nama anaknya Muslim. Kata Muslim, ini wahai Khalifah. Dibaca sama Umar bin Abdul Aziz, diberikan, dikabulkan hajat anaknya sebanyak apapun yang dibutuhkannya. Ini balasan yang sangat melimpah duniawi dari Nabi Muhammad SAW untuk orang yang berhasil mengajak orang lain kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan almarhum ketika meninggal, Al-Fakir langsung teringat dengan cerita ini. Mirip dengan beliau. Beliau itu sangat suka menyuruhkan kebaikan. Beliau bukan orang yang ahli ilmu, bukan ahli ilmu agama. Keahlian beliau ilmu lain. Banyak kami ngambil manfaat dengan beliau dari ilmu-ilmu lain. Luar biasa. Tapi beliau sangat antusias, sangat semangat ketika orang lain bisa duduk belajar ilmu agama. Bahkan kita punya kajian di Komplek Banten, itu beliau dengan situasinya yang sudah mengas-mengas masih sering hadir, memaksakan untuk hadir, menyupport yang lain agar semangat untuk menuntut ilmu agama. Ini investasi yang abadi bagi beliau. Jadi tidak kita ragukan lagi, beliau akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan kita ragukan lagi, dosa-dosa beliau akan diampuni oleh Allah. Pahala beliau, derajat beliau akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di masa hidupnya beliau banyak membantu orang dan beliau banyak mengajak orang lain ke jalan yang benar, ke jalan yang baik. Jadi
tugas dari umat Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah itu kena semua. Bukan hanya ustadz, bukan hanya kiai, bukan hanya yang punya ilmu tugasnya untuk berdakwah, tapi semua per individu dari umat Nabi Muhammad SAW itu kena perintah dari Nabi, dari Allah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuan, dengan kapasitas, dengan wewenang yang Allah berikan kepada kita. Beliau termasuk orang yang berdakwah di jalan Allah, bukan dengan ilmunya, tapi dengan hartanya, dengan kemampuan beliau, dengan kenalan beliau, dengan wawasan beliau, dengan teman-teman beliau kerahkan semuanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah contoh masyarul hadirin yang bisa kita ambil dari almarhum Al-Habib Ahmad Syukri bin Umar bin Syahab. Jadikan ini pelajaran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan ada kematian. Yang namanya hidup ada kematian. Sepanjang-panjangnya hidup pasti ada mati, ada akhirnya. Nabi Nuh, nabi yang umurnya paling panjang, 1000 tahun lebih. Ketika beliau mau wafat, ditanya sama malaikat Jibril, "Wahai Nuh, bagaimana kau dapatkan kehidupan di dunia ini?" Kata Nabi Nuh, "Ya Jibril, aku hidup di dunia ini seperti masuk dari satu pintu dan keluar dari pintu satunya." Artinya sangat singkat. Sepanjang apapun umur kita, hidup di dunia ini sangat singkat. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bisa menjadikan kehidupan di dunia ini investasinya kelak di akhirat untuk modal untuk menghadap Allah, modal untuk menghadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melanjutkan daripada perjuangan beliau. Mudah-mudahan tempat ini, desa ini, RT ini ada pengganti atau bisa meneruskan perjuangan beliau sehingga tidak pudar. Yang tadinya ada suara, ada tempat yang menyerukan kebaikan, tidak hilang tempat tersebut, tidak pudar suara tersebut, karena kita di akhir zaman ini sangat butuh sekali orang yang membantu, menyupport untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada perkumpulan yang baik ini, dan mudah-mudahan almarhum dosanya diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan keluarga yang beliau tinggalkan diberikan kesabaran, bisa menyenangkan hati beliau, bisa meneruskan perjuangan beliau, tidak menyakiti hatinya, karena orang yang sudah meninggal masih memantau apa yang dilakukan istrinya, apa yang dilakukan anaknya. Bahkan kalau mereka masih hidup mungkin bisa kita tutupi apa yang ingin kita lakukan, sekiranya mereka tidak tahu. Ketika mereka sudah wafat, tidak ada lagi yang bisa kita tutupi. Semua amal kita akan Allah perlihatkan kepada orang tua kita yang sudah lebih dulu mendahului kita. Nah, makanya hati-hati kalau punya orang tua yang sudah duluan menghadap Allah, karena semua amal yang kita lakukan akan Allah perlihatkan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka melihat amal-amal baik kita, amal-amal yang menyenangkan mereka di kuburan mereka, sehingga kita semua insya Allah telah berkumpul bersama mereka di surganya Allah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.